Oke guys, welcome back again with me Fatih di channel Anti Angkot Clubhouse ya. Oke, jadi kali ini kita mau bahas nih dua koin yang viral, sempat terkenal pada masanya dan sekarang bisa gue bilang sih ya popularitasnya cukup meredup. Yaitu ada koin yang pertama Cardano dan koin Zilliqa guys ya. Jadi gue banyak banget nih ya dapat komenan dan chat ya bahwa bang kok Cardano jadi stable coin sekarang, kok harganya stabil di situ-situ aja, kok harganya jadi kayak USDT, kayak IDK yang harganya 1000 terus ya. Jadi sebenarnya Cardano ini kan harganya cuman bermain-main di area 29.000 sampai 33.000 ini guys ya. Makanya sempat dikatain sama teman-teman jadi stable coin gitu. Padahal enggak juga, ini mah volatile, apalagi main di futures. Waduh. Ini mah volatile dah, untung berapa puluh persen ya sebenarnya kalau kali 50. Nah, jadi di sini kita akan bahas tuntas ya guys penyebab utama di sini yang udah gua riset juga. Mengapa pergerakan Zilliqa dan Cardano ini masih di situ-situ aja guys ya. Dan tidak lupa nanti kita juga akan ngebahas tuntas potensi pergerakan dari sisi teknikal mengenai Zilliqa dan Cardano ini guys ya. Jadi jangan kalian lewatkan ya analisa teknikalnya di sini karena sangat berguna gua rasa buat kalian dalam memahami pergerakan prediksi harga guys ya. Nah, jadi di sini jadi yang pertama kita bahas satu-satu ya. Jadi Cardano dulu ya. Cardano ini bisa dibilang untuk sekarang nih eventnya sangat-sangat sepi guys ya. Kenapa? Kalau kita ngecek di coin market calendar ya, di sini upcoming events itu nggak ada. Artinya dalam beberapa hari, bulan, minggu ke depan nggak akan ada event yang ada pada Cardano ini guys ya. Kita cek lagi nih di coin market cal, kita langsung ketik Cardano nya juga nggak ada ya. Cuman ada Agriculture Convention, ini pun nggak terlalu meriah ya. Ada Cardano dan beberapa koin lainnya di sini, ada Habar, Miota, DMTR ya. Jadi eventnya tuh kurang meriah guys dari Cardano. Terus untuk event sebelumnya di sini pas events cuma ada Cardano Summit dan Alonzo Hagfog, itu pun harganya longsor ya. Pas Alonzo Hagfognya ini rilis. Nah, jadi emang ya di sini juga ya kita lihat di coinevents.co. Pas event ini Cardano banyak banget ya dari tahun 2020 sampai ke belakang ya, dari sampai tahun 2018. Sedangkan upcoming event sepi, nggak ada ya. Kosong di sini eventnya. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa bandar itu sangat suka sekali ngegoreng koin yang eventnya banyak, yang menyelenggarakan banyak acara, banyak acara juga ke depannya. Nah, jadi gua rasa nih bandar nggak ngelirik dari Cardano dan Zilliqa karena emang eventnya lagi sepi guys. Nah, bagaimana dengan koin Zilliqa bang? Nah, ini Zilliqa juga sepi guys eventnya ya. Ini kita lihat lagi di coin market cal. Upcoming events nggak ada ya. Kemudian di sini di past events nggak ada ya kalau di coin market cal. Kemudian di sini di crypto calendar juga nggak ada ya. Active events 0. Kalian lihat ini. Kalau pas event sih atau event sebelumnya juga banyak sih, ada 104. Event terakhirnya itu ada tanggal 30 September Zilbridge launch, ini sistemnya kali ya. Terus Instagram live, kemudian network upgrade 30 Agustus, YouTube live, Twitter space. Ini tuh udah beberapa bulan yang lalu guys, sudah ketinggalan banget ya. Ya, jadi Zilliqa ini emang nggak ada gitu untuk event-event kedepannya, belum ada guys. Terus di sini nggak ada juga ya. Waduh, sepi banget. Udah kayak taman yang sepi, kuburan yang sepi. Ya di sini juga dari kita lihat di websitenya langsung guys ya, zilliqa.com news and events. Di sini berita terakhirnya yang ini Zilliqa points on chain custodian. Kita lihat tanggal berapa? Tanggal 3 Agustus 2020, which means 14 bulan yang lalu ya, 1 tahun 2 bulan yang lalu ini. Waduh. Jadi dari websitenya sendiri aja nggak ada updatean berita mengenai gimana sih perkembangan Zilliqa gitu ya. Nggak ada guys. Jadi website resminya itu sendiri ya. Then kita lihat ke Twitternya, di sini ada pengumuman ya. Jadi emang gue rasa lebih aktif di Twitter sih dari Cardano juga ya. Di sini dari Zilliqa katanya, kami baru saja mengumumkan kami mempunyai CEO baru yaitu Dr. Ben Lipschitz. Namanya Shitz, coba.
Ya di sini apa namanya? Katanya di sini dia adalah visioner di bidang blockchain, guys. Terus di sini dia nge-share apa ini? Okimoto, koin Okimoto yang bergerak di jaringan blockchain ya. Jadi emang dia lebih aktif di sosial media, sedangkan untuk di event-event major eventnya nggak ada ya. Dan pengumuman di sosial media ini pun sebenarnya kurang berpengaruh ya terhadap progres per koin itu sendiri ya, udah terbukti gitu. Nggak ada pergerakan sama sekali ya dari koin-koinnya, guys. Nah mungkin ya itu ya analisa utama mengenai kenapa harganya di situ-situ aja, karena emang nggak ada event ya. Kesimpulannya itu ya. Nah jadi tak lupa juga kita akan ngebahas dari sisi teknikal, guys, mengenai potensi dari kedua koin ini, apakah layak masih dibeli atau udah harus ditinggalin ya. Ya jadi di sini kita bahas satu-satu lagi. Yang pertama dari Cardano dulu ya. Nah di sini cukup menarik sebenarnya dari Cardano ini, guys. Untuk dari trennya sini jelas terlihat emang masih uptrend, jelas-jelas ya, jelas-jelas masih uptrend nih yang gua arsir di sini. Nah, memang masih menghadap ke atas trend line-nya, dan sekarang pun lagi berada di area sideways ya, sideways yang berada di tengah-tengah area trend line ini, guys. Dari moving average ya, dari sisi moving average kita melihat untuk EMA 50 dan 30 itu udah ketembus ke jebol dan masih benar-benar ketahan di EMA 100 moving average 100 ya, yang mana itu masih berpulang bagus untuk dia bisa recover dan reversal lagi di titik ini ya. Nah, terus untuk sekarang ya posisinya supportnya sekarang emang benar-benar lagi berada di Fibonacci 0,5 atau ada di 29.000 ya. Ini titik support kuat kita buat Cardano, guys. Fibonacci 0,5 ya. Ini kalau kejebol bisa ke 618, yaitu ada di 26.000. Kalau breakout kita bisa dapat harga 37.000 ya dari Cardano ini, guys. Nah, jadi untuk pergerakan harga dan prediksi lu Cardano berapa nih bang ke depannya? Jadi di sini kita mempunyai dua skenario, guys. Dua skenario. Yang pertama, kalian lihat pola sebelumnya ketika dia berada di area sideways naik ya, dia turun balik ke bawah ya. Nah, begitu pula yang terjadi di masa sekarang ya. Dia sideways ya. Jadi sekarang di sini kita mempunyai dua kemungkinan ya, dia bakal lanjut naik lagi atau bakal turun dulu, guys. Kalau kita melihat pengalaman sebelumnya di sini juga ketika dia nyentuh area trendline yang bagian atas 1 2 ya. Harganya langsung longsoran gitu aja ya di sini. Set langsung turun aja lagi di sini. Nah, di sini set. Nah, jadi potensi untuk turun itu sebenarnya masih ada gitu, cuman kecil ya, karena sekali lagi EMA 100 dan Fibonacci 0,5 ini masih kuat nahan dari Cardano ya. Apabila 0,5 kuat nahan, maka kita bisa expect emang dia bisa balik lagi ke 37.000 ya, bahkan ke ATH-nya itu yang ada di 44.000 ya. 44.000 atau berada di trendline yang bagian atas. Jadi emang masih membingungkan untuk dari Cardano ini sendiri, tapi tidak ada salahnya gitu untuk kita menyicil buy bertahap dari Cardano ini, guys ya. Nah, apalagi sekarang bisa di staking ya, kalian bisa banget nih buat nabung Cardano dan dapat bunganya ya. Nah, jadi itu analisa teknikal kita dari Cardano ya. Next kita lanjut ke Zilliqa atau Zilliqa, guys. Nah, Zilliqa di sini dari trendline memang masih terlihat jelas downtrend dibuktikan dengan moving average 30, 50 dan 100 itu kejebol semua. Dan sekarang baru hari ini aja nih, baru 2 hari ya. 2 hari itu barusan naik ya, menembus moving average 100 di sini, guys. Nah, jadi kita bisa expect nih dari Zilliqa udah mulai recover lagi ya. Udah mulai recover lagi, soalnya beberapa waktu belakangan emang downtrend banget dari Zilliqa ini. Area sideways-nya ada berada di 1100 sampai 1500 dalam 1 bulan terakhir gitu ya. Nah, di sekarang pattern yang terbentuk adalah cup and handle ya, seperti yang kalian lihat di sini. Ini adalah cup, suatu kolam yang besar ini adalah cup ya. Kemudian di sini adalah handle yang berbentuk falling wedge ya, dan kemudian udah ke break, dan kemudian emang benar-benar dia ngebentuk support yang ada di 1300 di sini. Dan sebenarnya di sini dia sedang membentuk cup and handle ini cup dan kemudian ini handle-nya lagi. Jadi kita bisa expect akan ada terbentuk handle yang lebih besar lagi di sini ya, sebelum dia bisa menyentuh neckline-nya lagi di sini yang berada di area 29% ya, potensi kenaikan untuk menyentuh neckline yang ada di 1900 di sini, guys. Nah, oh ya, jadi salah satu hal yang menarik juga sekarang kan volumenya naik nih.
Bentar gua kasih moving average volume dah biar lebih jelas. Nah, di sini volumenya menaik signifikan ya. Jadi bentar, ini yang biasanya 20 juta koin Zilliqa 4 juta koin Zilliqa jadi 20 juta koin Zilliqa, berarti itu meningkat 5 kali lipat dari biasanya. Nah, biasa ini kalau volume meningkat akan ada tanda-tanda bahwa bandar akumulasi dan terjadi kenaikan harganya. Ini gue hapus dulu. Seperti yang terjadi pada tanggal 26 Juli di sini guys. Bentar, ini volumenya gue terangin ya biar kalian lihat jelas. Gue terangin dulu guys, bentar ya. Ini merah, kemudian ini hijau. Nah, udah jelas kan? Nah, di sini ya yang fokus ini yang tanggal 26 Juli ya. Kan ada volume meningkat ya. Harganya langsung naik terus-terusan ya, malah ngepam 70% ya. Nah, sekarang pun ada volume naik meningkat signifikan. Apakah Zilliqa bakal naik didukung dengan pola cup and handle dalam cup and handle ini ya? Dan didukung volume yang meningkat signifikan. Waduh, gue curiga nih dia bakal ngepam nih dari Zilliqa. The Sleeping Giant ya, bisa jadi potensi. Bisa jadi potensi The Sleeping Giant dari Zilliqa ini. Ya apalagi ATH masih sangat jauh sekali ya, itu ada di 3.500 ya. Nah, jadi masih ada potensi sekitar 100%-an lebih ya. Ini gue bukan nge-FOMO ya, kita ngasih analisa aja potensi pergerakannya gimana gitu ya. Nah, jadi segitu aja guys ya analisa teknikal kita mengenai Zilliqa dan Cardano. Semoga bisa membantu dan jelas ya. Bisa membantu gitu biar bisa kalian paham ya. Oh ya, dari sisi fundamental supply Cardano sekarang udah 73%, 32 miliar Cardano dari 45 miliar ya. Ini masih belum terpenuhi nih. Kalau terpenuhi mungkin bisa lebih tinggi lagi harga Cardano ya. Kemudian dari Zilliqa di sini dari total supply 21 miliar. Sekarang baru terpenuhi 57% yaitu 11 miliar. Waduh. Makanya ini ya, kalau bandar akumulasi otomatis supply-nya habis ya. Maksudnya berkurang supply-nya. Dan bisa mendorong harganya agar bisa naik lagi ya. Jadi masih ada potensi sebenarnya dari koin ini ya. Jadi kalian jangan sebut lagi nih stable coin, emang harganya masih sideways saja gitu. Ya. Salah satu risiko nge-hold coin fundamental yaitu mesti sabar-sabar. Mesti sabar-sabar gitu ya. Karena pergerakannya itu cenderung slow tapi pasti. Itu ciri-ciri koin fundamental bagus. Kalau micin ya nge-spike naik kemudian tiba-tiba turun lagi kebanting ya. Nah, oke guys, jadi mungkin ini aja analisa kita. See you in the next video. Bye bye.